Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah berbicara kebersihan di dua aspek. Sekarang satu lagi, bagaimana agar kita bisa mencapai ibadah lahir dan batin. Kebersihan yang ketiga adalah bersih dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat dalam keadaan takabur, insya Allah sholat kita nggak bakal khusyuk. Kalau sholat kita dalam keadaan ria, insya Allah nggak bakal khusyuk. Sholat sambil kurang syak kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu kepada Allah, gimana nasib kita? Ini lagi pandemi, besok bagaimana? Ya Allah, zaman sekarang kita tahu ekonomi kata orang-orang lagi susah, tetapi jangan sampai iman kita menipis. Perempuan yang tadinya kerja, berhenti kerja, akhirnya daftar ojek online, katakanlah seperti itu. Dulunya wanita karir, jadi wanita kurir. Ya Allah, itulah. Tetapi jangan sampai kita menipis krisis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita kurang pasrah kepada Allah. Padahal kalau kita pasrah kepada Allah, Allah jamin hidup kita, insya Allah kita damai. Kalau orang-orang Indonesia ini pasrah kepada Allah, iman kepada Allah, insya Allah damai Indonesia. Kan ada tuh, serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu hingga damai. Apa? Indonesiaku. Iya, senantiasa ya hatimu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, penyakit-penyakit kolbu ini harus dibersihkan. Lagi-lagi pembersihnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di zaman sosmed kayak begini. Orang gampang banget riya, orang gampang banget ghibah, orang gampang banget berdusta, hoax dan lain sebagainya. Betul apa betul? Betul. Dulu kalau mau konflik antara ibu-ibu datang ke tempat sayur, ke abang-abang sayur di gerobak, disitulah berantem. Sekarang nggak usah, di kamar bisa berantem, di kamar bisa riya, di kamar bisa sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat mustaqbilal kiblah, dia berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, kolbunya ke orang-orang. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini enggak akan khusyuk sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Jumaharuddin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada zikir. Katakanlah ini ada gelas lilin, bagian bawah air, bagian atas minyak. Bagaimana cara membersihkan gelas lilin ini dari minyak yang kotor? Kita tuangkan air bersih, terus lama-lama minyaknya naik, minyaknya naik, minyaknya naik, tumpah, lama-lama yang tersisa tinggal air bersih. Begitu pula zikir. Zikir membersihkan kolbu kita dengan syarat zikir itu masuk ke dalam kolbu. Kita ambil air 1 ember, kita bersihin tuh gelas lilin, lalu kita nyiramnya asal-asalan. Kira-kira itu gelas lilin bakal bersih apa enggak? Enggak. Ustadz, saya udah zikir ribuan tapi kok enggak tentram-tentram juga. Ustadz, saya udah zikir ribuan tapi kok sholatnya enggak khusyuk-khusyuk juga. Jangan salahkan zikirnya, salahkan jangan-jangan zikirnya belum masuk ke dalam kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, repotnya masalah masuk ke dalam kolbu. Sinetron masuk ke dalam kolbu, bola masuk ke dalam kolbu, pandemi masuk ke dalam kolbu, macet masuk ke dalam kolbu, zikir. Nah, ini dia nih, masalah semua masuk ke dalam kolbu. Zikir kalau nggak masuk ke dalam kolbu, maka kolbu kita isinya kotoran terus. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau tadi sudah sampaikan lisan kolbu 1.
Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, jangan lupa hudurul qalbi, libatkan kolbu kita. Gak usah jauh-jauh deh, puasa Ramadan, pas buka puasa, lalu makan, di situ semua udah tersedia. Lalu kita udah lapar banget, lalu kita baca doa sebelum makan. Baca doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum makan ya. Saya mau nanya, biasanya kita baca doa itu, kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami ya Allah. Berkahi rizki yang engkau berikan kepada kami ini ya Allah, biar berkah ya Allah, dan jauhilah kami dari api neraka. Saya mau nanya, kolbunya begitu, apa doa sebelum makan sekedar password? Ngaku aja deh daripada bonyok. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu kan? Password dipikirin enggak? Bismillah, enggak kan? Nah kadang-kadang gak usah yang jauh-jauh, doa saja kita kolbunya gak nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah ini ahli surga semua nih. Insya Allah zikirnya jasad dan roh, amin ya rabbal alamin. Maka begitu pula zikir kita yang lain, istighfar kita yang lain, jangan hanya fisik tetapi bagaimana kolbu kita. Ada emak-emak di kampung sambil nunggu imam, ini imam gak datang-datang, dia ngelihat jam, nih udah jam segini nih, masak nasi kayaknya udah matang, jangan-jangan udah gosong nih, imam belum datang, dia ngelihat jendela sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jamil muslimin. Wah, istighfar ngelihat jam, aduh udah jam berapa nih, lihat jendela begitu kan. Mulutnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kolbunya beristighfar enggak? Ibu-ibu ngomong sama anak, bapak-bapak lagi bicara sama anak. Anak bicara tapi sambil main handphone, enggak menatap bapak ibu, kolbunya tidak menatap. Kira-kira kita tersinggung apa enggak? Kita beribadah kepada Allah bapak ibu, kolbu kita tidak menghadap Allah, kira-kira Allah tersinggung apa enggak? Untung Allah maha pemaaf, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya mari kita bersihkan diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bersih dari dosa, agar kita bersih dari makanan yang haram dan syubhat, agar kolbu kita bersih dari penyakit-penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah memberikan pencerahan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lengkapi bahasan kita tentang ibadah lahir batin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.